Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedayanipun para habaib, para alimul ulama, para rama kiai, taminipun rama kiai Abdullah Zaini mata'atullah betul hayati insyaallah, rama kiai Abdul Halim Mutamakin, rama kiai Imran Mutamakin, rama kiai Muhibbul Aman Ali, lan sedayanipun para rama yasanesipun ingkang rawuh, sedayanipun para asatid, para ibu nyai dan keluarga besar saking Pondok Pesantren Besuk. Mugi-mugi kita sami tansah binaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, tidak ada ibu-ibunya ini ya? Oh ada, tapi terhijab. Para bapak dan para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah kita dikempalaken wonten panggilan menika. Mugi-mugi insyaallah menika dados nyambung sanad sebagaimana yang dikatakan sama Ki Abdullah Zaini tadi. Memang kalau ditelusuri sanadnya habaib kalih para rama kiai niku nggih dados tunggal. Dados tunggal. Kiai Ali Murtadha ngaji sama Habib Alwi bin Segaf. Habib Alwi bin Segaf itu riyen ngaji datang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Duror. Nah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi niku ramanipun Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi niku itu beliau jadi muftil haramain di madhab Syafi'i. Muftil haramain di madhab Syafi'i. Haramain di madhab Syafi'i. Itu jenengan kalau ningali di kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani, di kitab Fawaidul Janiyah, itu diantara sanadnya beliau ngaji qawaid itu ke Habib Husain bin Muhammad dan ke ayahnya Habib Muhammad bin Husain. Yang mana Habib Husain ini kakaknya Habib Ali, pengganti ayahnya sebagai mufti. Habib Muhammadnya jadi mufti, Habib Husainnya itu pengganti ayahnya mufti. Habib Alinya itu tidak lanjut tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah niku namung kalih tahun. Tinggal di Mekah kalih tahun, ngaji kalih Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu 2 tahun ngaji insyaallah tafsir Baydhawi. Tafsir Baydhawi. Setelah itu Habib Ali kembali ke Hadramut, dakwah di sana. Kakaknya tinggal di Mekah sampai akhirnya Habib Husain menikah menjadi gurunya dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Syekh Khona Khalil Al-Bangkalani, bagaimana tertulis di kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Sekelumit tentang Habib Muhammad bin Husain, ayahnya Habib Ali, yang mungkin kita ceritanya pun Habib Ali nggih sampun mireng kalau hadir hal Solo nggih. Karena Kiai Ali Murtadha dan para romo kiai saking Besuk ini termasuk generasi awal dulu yang hadir hal Solo. Yang hadir hal Solo itu para romo kiai utaminipun saking Pasuruan. Kiai Ahmad Jufri itu yang pernah kali hadir hal Solo. Bahkan Kiai Ahmad Jufri itu sempat ceramah di hal Solo. Nah, ceramah di hal Solo pakai bahasa Inggris.
Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya tapi Inggris modern ya. Pokoknya W diganti B. Waras jadi beres iki. Nah, kula ki oneng ngocek madures konek-konek. Nah, banyak-banyak tak oneng kula. Ya, saya tahu duduk tojuk ya. Malu todus, tidur tedung. Nah, lainnya itu enggak tahu saya. Tapi ada satu yang saya hafal. Por-por, pukul dipukuli katanya. Itu hasil mufradat bahasa Madura. Itu mufradat bahasa Madura karena 4 tahun tinggal di Pasuruan. Saya 4 tahun tinggal di Pasuruan, jadi santrinya Kiai Muhib sama jadi santrinya Kiai Imran. Waktu saya ngaji di pondoknya Habib Taufik. Jadi menghafal mufradat Madura. Saya dikit-dikit bisa. Para hadirin ben hadirat bederseratin bedese. Yang nyaut berarti termasuk seperat nih gue. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi niku, hadirin para rawuh ingkang kula hormati, itu dulu ketika mudanya bukan anak muda yang rajin ngaji. Enggak seperti anak muda pada umumnya. Jadi tidak termasuk yang rajin ngaji. Bahkan beliau tuh kalau malam itu tinggal di tempat pakliknya. Jadi kalau malam tuh pengen dolan ngambil kunci dari bawah bantal pakliknya. Nanti keluar terus dolan bengi-bengi. Iya waktu itu ya tidak ada apa-apa ya, malam itu ya cuma main sama anak seusianya. Sampai akhirnya usia muda paklik bingung wis timbangi dolan terus tak rabekke wae. Mau saya nikahkan aja. Akhirnya setelah itu datang ke rumah satu Sayyid, itu bilang ini mau ngelamar putrinya untuk Habib Muhammad bin Husain. Langsung ditolak. Enggak. Anak muda cah nam ratau ngaji aku. Aku pokoknya pengen dadi mantuku kudu ngaji. Akhirnya lamaran ditolak. Ditolak. Setelah itu baru rajin ngaji. Begitu lamaran ditolak, ditolak. Setelah itu beliau bilang sama Pak Liknya, Pak Lik, nyun ngapunten, arto sing kangge ngrabikke kula. Niku menawi kula damel sangu, kula pengen ngaji pripun? Nggih monggo, artone diparingaken. Setelah itu kula kesana kemari ngaji. Ngaji sampai hatam kitab nahwu, sampai hatam kitab fikih, sampai jadi ulama. Ulama. Makanya gitu, cinta ditolak jadi ulama. Bukan cinta ditolak dukun bertindak. Itu tidak keren tuh. Yang keren tuh cinta ditolak jadi ulama. Tapi insyaallah ini dapat wisuda nih. Insyaallah tidak sampai ditolak cintanya. Amin Allahumma amin. Ini akhirnya kalian sana kemari pulang. Ketika pulang yang nolak dulu daftar jadi santri. Yang nolak dulu daftar jadi santri. Maka nih kalau Anda dulu pernah disepelekan, bangkit cari ilmu. Insya Allah yang dulu menyepelekan nanti jadi murid Anda insya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak kata nanti suami ini semangat kabeh dulu. Itu dulu akhirnya beliau dakwah terus satu tempat itu metode dakwahnya belum jarang ada yang punya. Nabi Muhammad itu sampai pernah ketika itu diminta di Kota Tarim. Kota Tarim itu biasanya setiap masa itu paling tidak ada 300 mufti. Nah, derajat mufti bukan mufti zaman medsos ya. Saat ini nyun ngapun dan zaman medsos ini watah sangat mufti. Modalnya cuma 3. Tripod, HP, kuota. Itu modal jadi mufti di akhir zaman. Tripod dideki ngeten niki, HP dipasang, kuota ada, langsung live Instagram. Silahkan yang mau bertanya. Live Instagram 1 jam, Masya Allah. Yang lihat cuma 2. Yang lihat cuma 2. Silahkan mau bertanya. Wah, bisa dijawab.
Kalau Imam Malik kan ditanya 30, yang sebagian besar dijawab wallahu alam. Iki ndak tahu wallahu a'lam. Huwa a'lam. Semuanya dijawab, dan semua jawabannya diawali dengan menurut saya. Menurut saya. Itu dulu zaman kita muda dulu kan banyak asatidz itu ngaji sama Habib Anis. Kata Habib Anis, dalam dunia keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada kata menurut saya. Mana ibarahnya di kitab, tunjukkan jawaban sesuai dengan itu, baru bukan menurut saya tapi menurut para ulama. Itu caranya. Sekarang enggak, wabeh modal tadi 3 tripod, HP, kuota, langsung jadi mufti. Itu siapa yang mau bertanya, siapa yang jawabannya ngawur, itu mufti beneran. Itu pernah di satu masa di Kota Tarim itu langka mufti, hampir enggak ada mufti. Akhirnya Habib Muhammad bin Zain ketika itu berangkat ke Tarim, dan ketika itu nyun ngapunten, itu langka muftinya aja dianggap keilmuannya itu enggak begitu mumpuni. Ketika itu Habib Muhammad bin Zain itu nyalin. Ren kan mboten wonten mesin fotokopi nggih. Nyalin naskah Fathul Mu'in. Menjadi beberapa naskah dibagi-bagikan ke masyarakat kampung. Jadi waktu itu langka ndak ada muftinya itu. Kenapa? Ngajinya aja Fathul Mu'in ketika itu. Ya kalau urusan Fathul Qorib, Safinah nggih pun khatam sedaya, tapi enggak sampai ke Fathul Mu'in aja udah dianggap ilmu, dianggap langka. Itu ngaji di sana bertahun-tahun sampai akhirnya mulai hidup banyak jadi ulama. Lalu baru akhirnya dapat tugas dari Yaman Selatan, dari Hadramaut, pindah ke daerah Mekah. Ketika itu disuruh dakwah, tapi jangan cuma di haram, suruh dakwah sampai ke pedalaman Mekah, sampai akhirnya beliau tinggal ada di kota Mekah. Dan dari situlah bersambung sanadnya ulama Nusantara ini dengan para habaib, di situ bersambungnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Makanya insyaallah yang namanya orang ngaji niku penting. Orang ngaji niku penting. Siapapun jadi ulama itu pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ulama niku pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini nyun ngapunten, jadi pewaris Nabi itu kok sudah enggak dianggap satu hal yang terhormat. Zaman riyen menika tiyang itu jadi ulama itu Masya Allah satu kebanggaan. Itu sekarang anak-anak SD kalau nulis cita-cita, Masya Allah macam-macam. Cita-cita jadi pilot. Apa enggak apa? Baik. Dokter. Cita-cita jadi presiden. Padahal SPP-nya enggak pernah lunas. Sekolahnya nunggak, cita-cita ya presiden. Ada lagi yang agak ekstrim, cita-cita muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini termasuk cita-cita yang agak ekstrim ini. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga ketika itu. Itu cita-citanya macam-macam, aneh-aneh cita-citanya. Cita-cita ulama itu luar biasa, menjadi pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun bisa jadi ulama, Yang dari keluarga miskin bisa jadi ulama, siapa yang enggak bisa jadi ulama? Imam Syafi'i bukan orang kaya. Imam Syafi'i itu dulu apa Pak? Jadi nyari di sampah-sampah itu untuk nulis ilmu. Nyari di sampah-sampah Imam Syafi'i. Bukan orang kaya. Yang yatim bisa jadi ulama, Imam Syafi'i anak yatim. Yang cacat bisa jadi ulama, Habib Abdullah bin Alwi Haddad dari usia 4 tahun secara zahir enggak lihat bisa jadi ulama. Bisa, semuanya itu bisa jadi ulama. Pintu untuk menjadi pewaris Nabi itu terbuka. Kalau pintu untuk jadi direktur, saingannya banyak. Pintu untuk jadi pewaris Nabi Muhammad SAW, pintunya dibuka, siapapun bisa. Maaf, yang miskin bisa, apalagi yang kaya aja. Yang dia itu yatim bisa,
yang dia itu ada kekurangan fisik, bisa semuanya, yang secara sosial tidak terhormat dipandang sebelah mata, bisa. Abdullah bin Mubarak itu ayahnya Mubarak seorang budak. Mubarak itu seorang budak. Itu seorang budak. Tapi Mubarak itu punya anak yang soleh yang bernama Abdullah, dan Abdullah itu menjadi ulama besar. Bisa siapapun bisa menjadi pewaris ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi syaratnya mau berjuang. Jazakumullah khair. Tapi syaratnya harus mau berjuang, mau berkorban. Ilmu itu kalau bisa bicara, ilmu itu akan bilang begini, a'tini kullak asa ayyutiyaka ba'dhi. A'tini kullak, kasih kepadaku semuanya, korbankan untuk aku segalanya. Kalau kamu udah berkorban segalanya, asa an u'tiyaka ba'dhi, ya mungkin kamu saya kasih sebagian. Yang sudah berkorban aja itu dapatnya cuma sebagian. Itu yang sudah berkorban. Apalagi yang nggak pernah mau berkorban untuk ilmu. Harus berkorban, betul. Harus meninggalkan, mungkin zaman anak-anak banyak yang seneng sama HP, jenengan wis aku rasa kagak dolanan HP, sing penting aku kakeh maca kitab. Itu dulu Masya Allah, orang itu dulu tidak makan, rela nggak makan demi sangu nyelengi untuk bisa beli kitab. Sekarang tidak, tinggal WhatsApp temennya, ada PDF apa enggak? Jadi memang subhanallah, jadi semakin mudah ilmu itu didapat, maka pengaruhnya di hati itu semakin kurang. Coba dulu tuh ulamanya top dulu tuh. Padahal untuk mencari satu hadis itu harus keliling, harus jalan sampai perjalanan sekian bulan. Itu demi satu hadis. Jabir bin Abdullah Al-Ansari jalan 1 bulan hanya untuk mencari satu hadis. Itu hanya untuk mencari satu hadis, itu sampai jalan sekian bulan. Tapi ilmunya barokah. Sekarang ini 1 kali khutbah Jumat berapa hadisnya? Selesai khutbah kabeh lali, sing ngrungokke lali, sak khotibe lali. Ilmu itu semakin mudah didapat, kok akhirnya pengaruhnya di hati ini semakin hilang. Tapi ketika didapat ilmu tersebut dengan perjuangan, maka insya Allah pengaruhnya di hati pun juga asarnya itu semakin banyak bekasnya. Semakin timbul berkahnya. Dulu orang kalau mau ngaji harus sowan, harus datang. Tuh dulu saya lupa namanya, tapi pernah kita baca, nggak salah biografinya ada di kitab Hilyatul Aulia. Itu dulu ada satu orang santri yang dia ini keliling ke sana kemari pengen ngaji dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ngaji dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya ketika dia itu datang ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, pas kondisinya ketika itu lagi zaman fitnah. Lagi zaman fitnah itu Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu karena rezimnya itu Mu'tazilah, Imam Ahmad bin Hanbal disuruh mengakui Quran itu bukan kalamullah tapi makhluknya Allah. Nanti keterangan lebih lanjut itu ada di bukunya Gus Muhib niku. Nggih, buku Aswajan niku ada. Nanti mutalaah sendiri. Aja tak critakake kabeh nggih. Ini gayanya ngetes padahal saya lupa ceritanya juga. Jadi itu ketika itu rezimnya Mu'tazilah, fitnah besar. Jadi siapapun yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia itu berkuasa maka cenderung di situ ada kezaliman. Cenderung di situ ada kezaliman. Yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau dari aliran manapun, mau dari aliran listrik, aliran air, pokoknya semuanya,
Kalau bukan Ahlussunnah Jamaah itu kalau berkuasa cenderung ada kedzaliman di situ. Muhammad bin Hambal ketika itu lagi dilarang, tidak boleh ngajar, tidak boleh berfatwa dan lain sebagainya. Akhirnya santri ini dia berinisiatif pura-pura jadi tukang sampah. Jadi setiap hari itu apa ya, pura-pura itu dia ngambil sampah sambil beliau itu ngaji dengan Imam Ahmad bin Hambal. Saking semangatnya untuk ngaji, nyamar jadi tukang sampah mau. Itu saking semangatnya ngaji. Sekarang Masya Allah santri disiapkan kamar tidurnya, disiapkan tempat belajarnya, malah dikotori dengan sampah. Betul apa betul? Disiapkan tempat ngaji, disiapkan tempat tidur, malah dikotori dengan sampah. Ini dulu jadi tukang sampah mau demi untuk ngaji. Itu perjuangan, ilmu itu harus diperjuangkan. Ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Kalau maaf ngapunten. Kalau perempuan aja itu jual mahal pengen dikejar-kejar, ilmu jauh lebih mahal daripada itu. Ilmu harus kamu korbankan semuanya, baru nanti kamu semuanya akan mendapatkan ilmu. Makanya orang-orang para ulama yang Anda baca ceritanya, yang sekarang Anda baca fatwanya, yang sekarang Anda dengarkan nasihatnya, itu ulama menjadi ulama bukan dengan berhayal, akan tetapi dengan penuh perjuangan. Dengan perjuangan itulah maka mereka semuanya akhirnya menjadi pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sudah harus diperjuangkan. Nah, setelah mendapatkan ilmu, orang dapat ilmu itu ada dua macam. Ada yang manis dada ilman isdada hudan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, maka semakin bertambah petunjuknya. Maka dengan tambahnya ilmu, dia semakin dekat derajatnya dengan Allah Ta'ala. Ilmunya sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan kecintaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun ada juga yang manis dada ilman walam yasdad hudan. Semakin bertambah ilmunya, tidak semakin bertambah kedekatannya petunjuknya. Artinya apa? Pengetahuannya dia tentang ilmu agama itu enggak menjadikan dia semakin baik, justru mungkin semakin mudah maksiat. Naudzubillah min dzalik, ngapunten. Makanya kenapa kok sampai ada dikatakan orang alim tapi fasik dan lain sebagainya? Kenapa? Karena orang itu semakin dia punya berilmu, kadang-kadang kalau dia itu enggak mengamalkan ilmunya, tambah jauh dari Allah. Orang berilmu itu orang yang paling ngerti dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala dan paling ngerti dengan caranya tobat. Ngerti iki nek ngeten iki carane golek ampunan iki gampang. Akhirnya karena itu dengan tambahnya ilmu bisa-bisa enggak bertambah petunjuknya. Nah, ilmunya dapat banyak tapi ilmunya cuma dicari untuk hilah tok. Carane ngakali zakat ngerti, carane ngakali riba ngerti, carane iki ngerti, carane iku ngerti, enggak tambah petunjuknya. Akhirnya apa? Lam yasdad minallahi illa bu'da. Semakin bertambah ilmunya, ternyata tidak bertambah apapun kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Ali itu sampai pernah mengatakan, yang buat saya itu patah punggungku itu dua kelompok. Abidun mutanassikun wa alimun mutahadtikun.
orang yang ahli ibadah tapi sok-sok seakan-akan dia itu ngerti agama padahal tidak ngerti. Atau orang alim akan tetapi kelakuannya itu seperti orang fasik. Dua orang ini yang menyebabkan rusaknya tatanan sosial itu ya dua orang model begini. Yang satu sergap ibadah, akhirnya merasa dirinya ulama. Satu berulang kali kalau satu diundang acara, kan banyak itu pondok-pondok tahfidz, sudah tahfidz, saya selalu mengatakan begini. Sudah khatam tahfidznya, khatam Quran bagus, mulia, tapi harus tahu porsinya. Khatam Quran mulia, ngaji monggo, ngajar Quran silahkan, tapi kalau mau berfatwa tidak boleh sebelum ngaji ilmu fikih. Kalau ngaji ilmu fikih, kenapa? Karena untuk bicara hukum harus orang yang belajar hukum, yaitu orang yang ngerti ilmu fikih. Jangan sok-sok kayak ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Jangan kayak begitu. Belajar dulu ilmu mustalahul hadis. Jangan-jangan semua hadis didhaifkan, hadis yang maudhu malah disahihkan. Balik akhirnya. Itu abidun mutanasik, ini repot. Alimun mutahadik juga sama repot. Harus semakin banyak dapat ilmu kok ternyata akhirnya kok malah semakin kelakuannya nggak semakin baik, nggak semakin menjadi teladan ada di masyarakat. Yun ngapunten. Kalau ada ulama, kalau ada orang biasa berbuat satu kekeliruan, itu nggak berimbas parah, tapi kalau orang yang dengan simbol keilmuan berbuat satu kekeliruan, ini melebar kemana-mana, akan jadi kok wong alim ngono ya, kok iki ngono, berimbas kemana-mana akhirnya. Maka dengan semakin dapat tambah ilmu, harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus semakin warok, harus semakin berhati-hati, harus semakin saleh. Kenapa? Karena yang Anda miliki, yang Anda jaga adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasil bin Atha itu yang dari Mu'tazilah itu. Sampai dikenal dia itu aliran sesat itu bukan orang nggak pintar, itu orang alim. Wasil bin Atha ini punya kekurangan, punya cacat, nggak bisa mengucapkan huruf ra. Ini Wasil bin Atha suatu hari lagi jalan sama temannya dijebak. Mungkin ya zaman sekarang kayak pasar rakyat begitu. Ada pasar rakyat begitu. Ini Wasil bin Atha, kemudian setelah itu dijebak sama temannya datang ke MC bilang, teman saya mau ceramah namanya Wasil bin Atha. Tujuannya apa? Biar ceramah kalau ngucap huruf ra biar diketawain sama orang banyak. Akhirnya Wasil bin Atha ketika dijebak suruh ceramah, temennya semua ketawa-ketawa, dia bangkit ceramah ndak pakai nyinggung huruf ra sama sekali. Ayo gawe tek khutbah Jumat ndak pakai huruf R. Dengan rahmat Allah R. Mengharap R lagi. Mahfirah R lagi. Masjid rumah Allah R lagi. R terus. Ini spontanitas ceramah nggak pakai ngucap huruf ra. Tapi ilmunya tidak menjadikan dia itu selamat. Ilmu yang nggak menjadikan dia itu selamat. Sekarang, masya Allah, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan insya Allah santri-santri kita dan kita semua tetap istiqomah di jalannya salafus saleh, jalannya para pendahulu kita yang saleh. Kadang-kadang kalau niki dalam hati ya batin tapi ya bingung. Pondok pesantren haflah ngundang dangdut. Pondok pesantren haflah ngundang dangdut. Iki lah cara digoleke Bahdul Masak itu kan ya mumet.
Santri yang ngaji kitab fikih, yang jelas kalau dikaji yang ada di dangdut itu menjerumuskan kepada terjerumus pada keharaman, tapi faktanya ada juga pondok pesantren hafal pakai dangdut. Pakai dangdut. Apa enggak ngerti ilmunya? Ngerti. Tapi yang tadi ilmu itu harus diiringi dengan sifat wara. Ilmu itu harus diamalkan. Punya ilmu enggak serta-merta jadi pewaris Nabi Muhammad. Ilmu waris Nabi Muhammad ada di dada Anda, tapi Anda menjadi pewaris Nabi sampai Anda akhirnya mengamalkan ilmu tersebut. Anda akhirnya menjadi pewaris ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, bayangkan Imam Syafi'i itu sempat hafalannya kacau karena lihat telapak kaki perempuan. Lihat bagian kaki perempuan ini, hafalannya kacau. Nah sekarang sing awake dhewe tonton bendina iki apa? Ora mung sikil, sak dhuwur-dhuwure barang soalnya. Lah ini kan bukan hafalan hilang lagi ini, hafalannya rusak itu. Nanti bisa al-qanun islami syafaatun nanti akhirnya. Itu sampai seperti itu saking jaganya agar orang-orang itu kalau kita ini ngaji maka kita semuanya harus istiqomah untuk mengamalkan ilmu kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, coba kita lihat merenung sedikit. Dengan kalau ngaji di kitab-kitab fikih, kalau hari Jumat ini di kitab-kitab fikih mazkur disebutkan kalau hari Jumat itu disunahkan baca suratnya apa? Sabihasma sama hal ataka. Itu yang kedua. Opsi pertama yang biasa dilakukan sama Nabi, rakaat pertama surat Jumat, rakaat kedua surat Al-Munafikun. Nah, itu kalau dilihat rakaat pertama surat Jumat, sik masuk akal ya. Salatnya Jumat, suratnya surat Jumat. Tapi kalau rakaat kedua Al-Munafikun itu digaduk-gadukno sama Jumatan. Ketemunya di mana? Kok enggak nyambung kayaknya nggih. Seakan-akan tidak nyambung. Nah, di sini hikmahnya. Nah, dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini termasuk fan ilmu yang sekarang ini agak kurang mendapatkan porsi khusus, padahal mungkin sekarang ini udah penting untuk mulai disuarakan untuk dikaji lagi, yaitu sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita di akhir zaman ini udah terombang-ambing. Kalau Romo Yai dulu itu hidupnya itu udah terminan sirah Nabi Muhammad, terminan sirahnya Rasulullah SAW. Para kiai habaib yang terdahulu itu cerminan sirahnya Rasulullah SAW. Jadi kita sekalipun tidak patek ngerti ilmu sirah Kanjeng Nabi, bisa melihat gambaran sirah itu di dalam pribadi orang-orang mulia tersebut. Namun di akhir zaman sekarang ini kita perlu kembali untuk mengkaji sirahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, biar kita itu punya gambaran bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana Nabi mengambil keputusan, bagaimana Nabi mengatasi konflik, bagaimana Nabi itu mendamaikan yang berselisih. Itu semuanya bisa kita lihat kalau kita itu mengkaji sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak ngunjuk rumin lagi. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Sing selawate banter lo tungake utangi lunas. Bukannya ngamin yang selawat. Jadi gini. Jadi sirahnya Nabi itu penting.
Ini tentang kenapa kok di surat Jumat, di sholat Jumat yang dibaca surat Al-Munafikun. Jadi Nabi di Mekah itu nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena kondisinya Nabi lemah. Orang-orang musyrik itu yang kuat. Mereka kuat. Mereka dengan kekuatannya menekan Nabi. Mereka dengan kekuatannya menekan Nabi. Setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, awal-awal belum ada orang munafik. Belum ada orang munafik. Kapan mulainya ada orang munafik? Mulainya ada orang munafik itu ketika setelah perang Badar. Karena dulu ketika Kanjeng Nabi awal di Madinah itu ada Yahudi, ada Muslimin, ada orang-orang yang musyrik. Maksudnya enggak menyembah Allah, tapi mungkin menyembah, dulu menyembah apa aja? Menyembah ada yang Tuhannya patung, ada yang Tuhannya dibuat dari roti, ada dulu Tuhan dibuat dari roti. Jadi kalau yang nyembah lapar, tangannya Tuhan dimakan. Sesuk lo meneh tangan sijine, lo meneh sikile, sesuk nganti pengirane mlebu wetek. Yang disembah itu semuanya dimakan semuanya yang disembah. Itu awal-awal belum ada orang munafik, Mulainya ada orang munafik ketika Kanjeng Nabi menang perang Badar. Lah sebagian orang musyrik ketika itu berpikir, wah kalau kita musyrik, kita tidak ikut kelompoknya Muhammad, kita juga akan terancam. Bayangkan perang cuma 300 orang, 300-an orang, musuhnya 1000, bisa bunuh sekian banyak pembesar kafir Quraisy, bisa menawan sekian banyak pembesar kafir Quraisy, ini berarti kekuatan yang hebat. Ya wis kita tok-toke mlebu Islam, engkus pokoknya nyetoke Islam isik. Akhirnya dipimpin sama Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik masuk ke dalam agama Islam. Tapi Islamnya dia hanya Islam zahir. Batinnya dia itu sama sekali nggak ada Islamnya. Ya ndak nyembah Allah, nggak ngakoni Gusti Allah niku pangeran kecuali hanya lisan. Kemudian justru berulang kali melakukan kejahatan pada kaum muslimin. Kadang-kadang gembosi kaum muslimin yang akan perang Uhud sama perang Tabuk begitu. Kadang-kadang juga menyebarkan isu-isu yang nggak benar. Kadang-kadang juga memecah belah antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Intinya pokoknya merusak dari dalam. Itu orang-orang munafik. Mereka kadang sholat, kadang enggak. Tapi mereka pasti ngumpul sholat kalau sholat Jumat. Makanya di sholat Jumat dibacakan surat Al-Munafikun. Kenapa? Untuk nasihati orang-orang munafik. Nah biar ngerti, ada yang munafik, Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala sampaikan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kalau sholat Jumat mereka kumpul dibacakan surat Al-Munafikun. Harapannya ya si Santo Bato nek ndak ya ngerti ya kalau Kanjeng Nabi itu tahu bahwasanya ada orang-orang munafik lah. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi orang munafik itu dengan cara yang sangat elegan. Jadi kalau bahasa sekarangnya tuh napa nggih? Main cantik. Ibarat orang mancing, ikannya dapat tapi airnya nggak keruh. Itu caranya Rasulullah SAW. Kayak kalau sudah bahas orang munafik terus jenengan terus etok-etok enek koncone rada ndak cekel langsung iki munafik, jangan. Munafik itu urusannya hati, dan gak ada yang tahu isi hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang munafik itu ciri-cirinya banyak. Dan yang repot kadang-kadang ciri-cirinya ada dalam diri kita. Idza qamu ila sholati qamu
usala. Kalau sholatnya sama males. Kita kalau nyun ngapunten denger adzan subuh sama denger temennya, yuk tak gratisin mangan bakso, itu lebih semangat man. Itu kalau kita yuk tak gratisin mangan bakso, itu turu orang nganggo langsung ngadeg iso. Begitu adzan subuh, masya Allah, adzan subuh itu tidak kedengeran kecuali cuma satu kata, an-naum. Semua Allahu Akbar gak denger, as-salatul khairun minan, nggak denger, baru an-naum, baru oh dikonturu ini. Dengernya cuma naumnya tok. Yuraunan nas, riya, kadang-kadang kita juga riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan gak ingat sama Allah kecuali cuma sedikit. Kita kadang-kadang dia jadi zikir, mau makan ada zikirnya, kadang gak kita baca. Masuk masjid ada zikirnya, kadang gak kita baca. Masuk rumah ada zikirnya, kadang gak kita baca. Orang munafik itu sifatnya apa? Mufsid, merusak, berbuat kerusakan. Sifatnya apa? Istihza. Kalimat-kalimatnya itu kadang-kadang menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah orang munafik itu sampai turun ayat karena mereka di perang Tabuk mereka jalan sambil ngerasani Kanjeng Nabi bilang begini, itu Muhammad katanya dia bilang dia akan menaklukkan kerajaan Romawi. Romawi itu kerajaan besar. Romawi itu kerajaan besar. Dulu Kanjeng Nabi itu kecil, tapi Kanjeng Nabi sudah pede mengatakan akan menaklukkan Romawi. Nyun ngapunten, dulu bilang menaklukkan Romawi itu seperti nyun ngapunten itu kurang lebih kayak ngomong begini, nanti tim sepak bola Pondok Beso akan mengalahkan Real Madrid. Itu kerumunan itu kados-kados ngoten niku. Jadi kok jenengan aja ketawa nggih. Ketawa lho kok iso, kan bayangannya gitu. Itu Islam juga dikatakan begitu, apa iso. Long kecil pengikutnya ndak apa ya. Terus subhanallah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Romawi Baitul Maqdis ditaklukkan sama Nabi, Persia ditaklukkan sama Nabi. Itu orang-orang munafik buat kata mau ngaku Romawi, mau usah kayak gitu mau menaklukkan Romawi. Jadi ini untuk Quran. Tegur sama Nabi. Kenapa? Kamu mau begini? Nabi tahu kaget. Kajian Nabi tahu. Bilang innama na'khudhu wa nal'ab. Kita cuma main-main aja kok, kita enggak serius. Sampai turun ayat diancam mereka. Boleh ada salah satu ucapan yang di situ kita keluar daripada ta'zim kepada semua yang diagungkan oleh agama. Ilmu agama itu agung. Karena agungnya ilmu agama, maka agunglah para alim ulama, para kiai. Dan semua yang berkaitan dengan din itu semuanya agung. Semuanya agung. Anda bayangkan Nabi SAW itu mengatakan apa? La tasubbudik. Jangan kamu caci maki ayam. Kenapa sebagian ahli hadis menjelaskan kenapa ayam enggak boleh dicaci maki? Karena ayam itu kalau subuh berkokok bangunkan orang untuk bayangkan ayam yang berkokok bisa jadi sebab bangunnya orang untuk sholat aja, itu enggak boleh dicaci maki. Lah gimana zaman sekarang ke orang dengan enteng yang mencaci maki para ulama? Dengan enteng yang mencaci maki ahlul bait Nabi, mencaci maki sahabat Nabi. Ada tuh orang-orang yang lisannya nggak bisa dijaga, yang suka ngeritik sana ngeritik sini. Wa dzu qadhin fihim hadimu asli dini. Itu orang yang
suka mengkritik itu orang-orang yang dimuliakan sama Allah Ta'ala, maka dia sedang menghancurkan pondasi agamanya. Menghancurkan pondasi agamanya. Itu di Syarah Sulamut Taufik itu disebutkan dulu ada orang santri jalan. Santri jalan, ada orang istihza bilang sama santri begitu. Mula santri ki hati-hati, santri ki ngwalati lho santri iki. Ngwalati para santri iki. Itu jalan itu melewat depan orang duduk, ada yang nyelotok, melakuti ojo banter-banter dul. Engko sayap malaikate kok ndak ceklek. Kan orang ngaji kan benar di atas sayapnya para malah. Jalannya jangan keras-keras, nanti sayapnya malaikat patah loh. Bercanda, istihza. Dia keluar dari majelisnya di tengah jalan kecelakaan, kakinya patah. Hati-hati, santri itu mualati. Bahkan kata Ibrahim bin Adham, innallaha la yadfa'u hadhil ummah bi rihlati ashabil hadits. Allah Ta'ala itu akan menjaga umat ini dengan perginya para pencari hadis. Sekarang ya para pencari ilmu, yaitu para santri itu wujudnya menjadikan berkah. Kayak ini aliran wali-wali santri, kalau memang jenengan orang mampu tuh di sekitarnya tuh, kalau ada anak yang punya potensi gak mampu, sangoni berangkat pondok pesantren. Nih kalau santri-santri nanti pulang ke daerahnya masing-masing, jangan disepelekan, jangan dipandang sebelah mata. Kadang-kadang kalau niku nyun ngapunten, kadang-kadang santri iku jane yo dipaido. Mulai ke pondok yo dipaido karo tanggane. Ngaji terus. Kok apa bojomu arep mbok pakani tasbih? Apa arep mbok pakani oseng-oseng kitab kuning? Masa kitab kuning itu tidak bisa dijadikan makanan. Kamu jangan ngaji terus, kerja, golek duit. Karena santri dihina, kenapa enggak kerja? Akhirnya banyak santri putus mondok gara-gara pengen nyambut gawe. Ada atau ada? Ada atau ada? Ada kan harusnya yang waras loh ya, yang waras. Gua dikit ngomong cerita sing waras kok. Yang waras tak waras tenan iki. Waras tuh lihat santri pulang pondok dihormati. Nyantri yo nak, sing ngaji nak, nek perlu apa-apa tak bantu. Itu. Kalau lihat santri putus mondok, kenapa kok putus mondok? Kamu ngapunten sakniki pun boten saged biayani. Kula nggih pengen nyambut damel, lanten boten gadah harta. Itu lihat gitu santri begitu, langsung jangan khawatir. Tak utangi. Jangan ndak keren, tak bayari gitu ya. Tak bayari. Wis ngaji yo. Oh kula pengen nyambut, ngaji yo. Yang nyambut, yang kerja sudah banyak, kamu enggak usah kerja. Nanti kalau kamu datang dari pondok, silahkan kamu saya ajari kerja, anak-anakku kamu ajari ngaji. Itu baru waras asli. Nek wong kritik maido ndak pati waras sing berarti. Santri itu kadang Allah Ta'ala itu melindungi satu daerah berihlati ashabil hadits karena barokahnya santri-santri yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Masya Allah, ayo monggo masing-masing tetap ada di posnya. Yang ulama tetap di posnya menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Yang santri tetap di posnya menjadi pemburu ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Yang orang tua jangan khawatir, anaknya nyantri jangan khawatir. Jangan pernah mikir, kok gede arep dadi apa? Wis tok dadi menungso yang jelas. Santri-santri ini udah lulus nih, Pak itu sudah lulus. Lulus itu lanjut ngaji atau boyong? Oh, yang boyong-boyong nanti ya. Oh ini pengajar. Nah, ini yang nanti santri itu sudah waya boyong, insya Allah dimuliakan sama Allah. Ngelamar wong wedok rasa bingung. Lamar langsung lamar. Nah, saya
alhamdulillah saya santri lu ngaji di pondok pesantren Besuk. Kamu ngelamar anak saya mau kamu masih makan apa? Punya duit berapa? Anak saya mau kamu kasih makan apa? Jawab yang tegas. Anak bapak sukanya makan apa? Yang pede, gitu Bang. Suka makan nasi, saya kasih nasi. Suka makan roti, saya belikan roti. Suka rumput, saya siap ngarit. Lah kok ditolak? Jangan khawatir, dia tidak beruntung mendapatkan Anda. Cocok? Itu tepuk tangannya telah. Itu yang kiai di posnya kiai ngajar, yang santri juga di posnya dan yang wali santri mendukung santrinya yang akan belajar. Masyarakat dukung, hidupkan keilmuan, hidupkan majelis-majelis ilmu. Yang tidak bisa mondok, gimana caranya biar belajar. Yang tidak ngerti ngaji pitorone ben iso katut ngaji, semua di posnya masing-masing. Maka tatanan sosialnya ini akan berjalan dengan baik. Yang udah dapat ilmu, amalkan ilmunya. Amalkan ilmunya. Jenengan itu kalau sudah jadi santri, jenengan itu seperti membawa dakwah ajaran Islam. Begitu kelakuannya bagus, orang akan senang. Masya Allah, santri ki kaya niki lho, kelakuannya saya langsung anaknya di pondok. Kalau kelakuannya tidak bagus, mosok santri begini. Padahal santrinya, level santri, derajat santri tidak bersalah. Gara-gara santri oknum, akhirnya santrinya semua dianggap bersalah. Jadi tetap di posnya masing-masing. Insya Allah semuanya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan insya Allah yang sedikit ini bawa manfaat untuk kita semuanya, bawa berkah untuk kita semuanya. Ini apa? Doa maulid ya? Tadi sudah dibacakan maulid. Insya Allah kita baca doa maulid. Ini ada di antara salah satu, ini jazah untuk santri dan siapapun juga. Kata Habib Ali, kalau kepengen dapat futuh, tugasnya santri itu kan memantaskan diri agar dapat futuh. Gimana cara dapat futuh? Ya yang pantas. Sama guru jangan jawab, sama kitab yang menghargai. Waya sholat ya sergap semangat, ndak gosok barangnya temennya. Ya udah ada, mau pengen jadi ulama besar masuk doyan gosok. Ulama besar ya enggak doyan loh. Gak doyan gosok. Itu pengen dapat foto kata Pak Ali, itu nulis maulid simtuduron. Tulis dari awal sampai akhir. Nggak harus sekali duduk khatam ya. Tulis dari awal sampai akhir. Kalau tulis maulid simtuduron kata Pak Ali, insya Allah akan mendapatkan foto. Dan kita pernah dengar juga dari masyayikh, para alim ulama, kalau pengen dapat foto, mudawamah alal wudu. Kalau wudunya batal, wudu lagi, wudu batal, wudu ngentut, wudu ngentut, wudu ngentut, wudu gitu ya. Wudu pas ngentut langsung wudu itu mudawamah alal wudu. Itu insya Allah menjadi sebab mendapatkan foto dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majlis ini dengan doa dari Majelis Syukur.